Kembali lagi bersama aku Cema. Dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN, Celebrity and Netizen. Ada apa lagi netizen? Jadi gimana sih Cema, ada apa lagi hari ini? Aduh, sebelum apose ya, Cema mau nanya dulu nih kabar dari Fania hari ini. Fania gimana kabarnya? Luar biasa banget dong Cema, seperti warna baju aku yang terang ini. Jadi tentunya kita juga akan memberi kabar kepada netizen, kabar-kabar yang menakjubkan. Menakjubkan. Iya, kalau ya Cema kan? gimana kabarnya Cema? Luar biasa dong, hari ini kabarnya sehat walafiat. Apalagi semangat banget gitu loh. Sekarang informasinya hari itu banyak banget, beragam banget. Ya kan? Ada berita yang cukup mengejutkan gitu loh. Berita tentang orang yang baru saja bilang kalau misalnya dia ternyata ya jujur lah intinya ya. Iya, klarifikasi jangan, lah ya. Jangan di-spill dulu, bahaya soalnya nanti aja. Oke, Cema. Kalau begitu, ini kan netizen pasti makin penasaran dong. Kira-kira informasi apa sih? Makanya langsung pantengin terus karena sehabisnya kita akan lanjut ke artikel selanjutnya. Jadi gimana, Cema? Mendingan langsung baca aja kali ya. Kayaknya kalau misalnya makin lama, kayak netizen juga makin geram nih. Iya, kayak bukan geram sama selebriti, geram sama kita gitu. Kita ini Cema sama Fania lama banget sih kan. Bener. Udah nggak sabar buat nerima informasi langsung. Iya, ya kan, kita langsung baca aja artikel pertama ya, Cema ya. Artikel pertama ya. Oke. Bukan beasiswa kampus, Mayang akhirnya ngaku dibayarin kuliah. Ini nih yang dari kemarin, Cem, kayak orang-orang tuh pada kepo. Bener nggak sih dikasih beasiswa? Tapi padahal katanya masih tes. Jadi yang bener beasiswa atau enggak? Dan sekarang udah diklarifikasi nih. Benar. Tapi siapa sih yang bayarin beasiswanya? Aduh, jadi penasaran ya. Daripada menerka-nerka dan menduga-duga, langsung aja kita lihat informasinya. Ini dia. Iya, netizen akhirnya terungkap juga ya. Kekepoan netizen yang dari kemarin tuh bingung apakah ini bener atau enggak sih. Jadi Cema gimana nih setelah mendengar penjelasan langsung dari Mayangnya? Padahal Cema tuh kemarin kayak berharap banget nih ini bener adanya gitu loh kan. Kayak berarti sudah menjelaskan kalau misalkan Mayang ini tuh sosok orang yang pintar banget ya kan. Selain pintar acting, nyanyi, dia juga pintar dalam akademik. Ternyata ini bukan beasiswa tapi dibayarin sama seorang profesor. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong masalah profesor gitu kan. Apa ini yang namanya Profesor Bambang? Bisa jadi. Tapi sebelumnya Profesor itu deket banget tuh sama Dodi, ayah dari Mayang ya kan. Profesor Bambang yang dikait-kaitan kalau misalkan ada satu hubungan lah sama almarhum gitu kan. Tapi ya kita nggak pernah tahu sosoknya seperti apa ya. Ya kalau misalkan emang ini Profesor Bambang ya kita doakan yang terbaik aja gitu kan. Benar. Itu berarti dia ingin membuat Mayang tuh menjadi sosok orang yang benar-benar yang penuh akademisnya gitu. Bener banget, tentunya apapun keputusan dari profesor ini untuk kebaikan si Mayang juga. Dan tentunya harapan kita juga Mayang bisa masuk ke universitas dan juga ngambil penjurusan yang sesuai dengan Mayang itu sendiri. Benar. Tapi by the way nih Cema, Cema kalau misalnya tiba-tiba disuruh dikasih nih beasiswa S2 misalnya sama orang gitu, mau ambil nggak sih Cem? Ambil aja. Kalau misalnya kayak nggak ada embel-embel apapun gitu, kayak kan misalkan kadang orang pengen memberikan kita sesuatu karena kita mempunyai kemampuan gitu kan. Ya mungkin orang itu melihat kemampuan Cema gitu kan. Langsung jadi buat kalian yang mau biayain Cema bisa di sini. Boleh ya langsung ya. DM aja DM. Enggak. Kita langsung lanjut ya Cema ke komentar-komentar netizen kira-kira mengkomentari apa aja sih dari klarifikasi Mayang itu. Oke, seru banget hari ini komentar-komentarnya. Boleh dong dilihat-lihat nih ada komentar pedas nggak hari ini ya. Langsung ke komentar pedas ya. Coba nih Fania cari. Nah, nih ada nih yang menarik nih Cema. Fania bacain ya buat netizen ya. Ini ada komentar dari Hari Dini 543. Kacang nggak ninggal lanjaran, bapak dan anak sama aja, hehehe. Mungkin sama-sama minta diperhatikan oleh publik supaya tetap eksis. Waduh Cema, jadi kalau menurut Cema mungkin sebenarnya dia tuh tidak mengerti guys definisi dari beasiswa itu seperti apa. Kan dia taunya kan dibayarin dan dia mungkin nggak tahu dibayarinnya itu sama mungkin kampusnya atau dibayarin sama seseorang. Mungkin dia baru tahu ternyata dibayarin sama seseorang tuh akhir-akhir ini, kan bisa jadi. Ya kan, kita positif thinking aja netizen kan. Menurut Cema gimana nih Cema? Kayak mukanya mikir banget loh ini netizen. Gimana ya? Gimana Cem? Maksudnya kayak orang pasti tahu lah mana beasiswa mana yang enggak gitu kan. Kan beasiswa juga ada dua nih, beasiswa penuh gara-gara orangnya tidak mampu atau beasiswa secara
akademisnya orangnya pintar gitu. Tapi baik lagi, intinya adalah tetap keputusan dari Mayang, semoga yang terbaik bisa masuk ke kuliah yang dituju dan tentunya bisa terus berprestasi untuk negara Indonesia. Ya udah, kita lanjut nih ke komentar kedua, datang dari Hana 28 MY. Beasiswa itu beda ya sama dibiayai orang. Sama-sama grafis tapi beda konsep katanya. Benar banget ya kan? Beasiswa itu beda sama dibiayai orang. Benar. Walaupun konteksnya sama-sama gratis tapi beda banget gitu kan kalau misalnya diartikan. Kita langsung baca aja kali ya. Di sini sudah ada dari Murni Bella _S. Dia bilang katanya itu namanya bantuan Mayang, bukan beasiswa. Beasiswa itu untuk orang berprestasi. Nah kan itu sama kayak yang dibicarain sama si Cema barusan ya. Memang sebenarnya kalau dari kuliah tuh ada dua ya. Satu yang memang dibiayain karena kurang mampu, satunya lagi memang karena prestasi. Prestasi pun juga ada dua, Cema. Satu yang akademis yang memang pelajaran, dan satu lagi non akademis, bisa dari olahraga ataupun hal lainnya. Ya mungkin lebih berhati-hati ya. Tapi setidaknya kita nggak penasaran lagi ya dengan statement Mayang sebelumnya kalau misalnya dia dapat beasiswa. Dan sekarang udah terungkap nih dengan jelas kalau misalnya ternyata Mayang dibiayai. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting kuliah di kedokteran gigi. Bener kan? Bener itu yang paling penting gitu. Yaudah, itu dia. kita tinggalkan nih berita dari Mayang tadi, kita pindah ke berita berikutnya nih. Datang dari siapa? Boleh dong dibacain tuh artikelnya. Oke, tadi kayak mau panggil Bu ya? Iya, bukan Bu dong. Mbak. Sama aja ya. Oke, kita langsung lanjut ya netizen, kita bacain artikel kedua. Artikel kedua ini sudah ada dari, ini masih dalam lingkup Mayang ya, keluarga Mayang. Karena kita akan membahas soal Fuji. Di sini sudah ada artikel dari Fuji. Nih, artikelnya langsung ngomong kayak gini nih. Fuji ngamuk galas kayak dicium wartawan, buru-buru dimandikan, gak ada yang boleh cium selain keluarga. Serius Fuji ngamuk? Iya, ngamuk dong. Tapi sebenarnya even kalau misalnya aku punya anak pun ya, Cem, kayaknya aku juga gak bakal ngebiarin dia dibebasin untuk dicium dan digendong oleh siapapun. Maksudnya kan dia masih balita, dan apalagi di masa pandemi sekarang ini kan, rawan adanya virus apalagi ke anak kecil gitu. Iya sih? Aku kalau cuma sih lebih penasaran ngamuknya kayak gimana ya. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Aduh, Fuji sampai ngamuk segala loh. Padahal Gala cuma dicium aja. Tapi kayak lebay nggak sih kalau misalnya kayak lihat anak dicium sama orang lain, kan sama-sama manusia. Tapi balik lagi, Cema, kita tuh lagi ada di masa pandemi yang dimana virus tuh masih berkeliaran ya. Jadi kayak takutnya kalau misalnya nanti kena ke Galanya gimana, kan bahaya juga, apalagi masih balita gitu loh. Oke. Gimana sih? Iya sih, tapi daripada kita ya kan saling berargumen, mending kita lihat nih komentar dari netizen. Apakah pro dan kontra dengan tindakan Fuji ini ya. Bener kan nih? banget, kita komentar langsung lihat. Komentar pertama datang dari Cipuman RD. Setuju sama Fuji, dan harusnya memang begitu. Sudah saya alami karena saya juga seorang ibu. Big no kalau soal mencium anak kecil sembarangan, apalagi orang asing katanya. Tuh kan benar, aku setuju tuh sama si ibunya. Kalau memang kita nggak bisa sembarangan mencium anak orang lain gitu loh, Cem, di masa pandemi ini. Mungkin kalau misalnya belum di masa pandemi dan memang tidak ada pandemi, masih oke kali ya. Cuman kalau misalnya di saat pandemi kayak gini tuh agak bahaya sih, Cem, sebenarnya. Gitu ya? Iya dong. Makanya coba deh, coba jadi ayah deh. Ya udah, besok lah jadi ayah. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya ya netizen. Di sini sudah ada mitagram.ig. Oh, namanya IG. IG ya. Oke, lanjut. Yang hujat belum rasain aja kalau punya anak, wajar lah protek. Kalau sakit gimana, kan kita nggak tahu juga sih wartawannya habis dari mana, terlebih dari luar rumah lagi. Apalagi Gala kan masih batita yang sangat rawan dengan kemasukan virus ataupun bakteri. Kan? Gitu. Iya, Cem. Make sense juga sih ya. Makin kesini kayak netizen juga makin pintar ya kan dalam menyikapi segala hal. Yaudah, kita lihat nih komentar terakhir. Masih pro ataukah ada yang kontra sedikit nih? Nah, ya itu kan? dia. Komentar terakhir datang dari Dian KSM. Ada atau enggak ada virus juga gue ogah kalau anak gue dicium sama orang yang gak dikenal. Jangankan wartawan, tetangga gue aja kalau abis pegang-pegang pipi anak gue langsung gue lap pakai tisu basah katanya. Wah, berarti emang kebanyakan ibu-ibu di luar sana bener-bener protektif banget ya sama anaknya, apalagi untuk masalah kesehatan. Bener sih, kalau misalnya virus itu bisa datang dari mana aja, apalagi bayi-bayi kayak gini masih rentan banget nih dapat virus gitu loh. Itu dia. Oke deh, kayaknya tindakan Fuji patut dibenarkan. Iya. Udah, kita tinggalkan nih berita dari Fuji tadi, kita pindah ke berita selanjutnya. Nih berita selanjutnya datang dari siapa Persik. tuh? Kita baca nih artikelnya ya. Oke.
Dewi Persik tak akui Angga Wijaya sebagai manajer, cuma menemani aku di ranjang. Waduh, serem sekali Bunda. Ini udah bawa ranjang kayak gimana sih? Kayaknya penasaran banget. Daripada penasaran langsung aja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh netizen, kalau ngeliat tadi DP ngomong kayak gitu sebenarnya agak gimana ya Cem? Agak kurang tepat ya, karena pun ini ngomongnya di media loh. Ya. Menurut Cema gimana sih Mas? Ya gimana ya, kita juga bingung ya sebagai netizen ya. Kan kita cuma bisa menilai, apalagi kita tahu sendiri kalau misalkan suaminya itu sebelumnya sebagai manajer, terus tiba-tiba sebagai suami. Jadi kayak pasti orang juga akan lebih berpikir juga gitu loh. Ya, ini situasinya seperti apa sih, menduga-duga gitu loh. Kita lihat deh komentar netizen seperti apa sih menanggapi ini semua ya kan. Kayaknya agak pusing juga nih situasinya. Nih komentar pertama datang dari Yasnai. Perempuan kalau mandiri dan uangnya banyak emang cenderung tidak butuh laki-laki. Tapi mohon maaf kalau sudah begini keterlaluan namanya. Nah bener kan. Berarti netizen yang satu ini lebih ke pro ya, lebih ke kontra gitu. Karena apalagi statementnya emang cukup apa ya, bikin wow. Agak gimana gitu ya. Bener nggak bisa kita berkata-kata. Agak speechless ya. Jadi kita langsung lihat aja nih komentar kedua dari netizen kira-kira apa sih menanggapi statement dari Dewi Persik seperti Benar. Kita langsung lihat di sini sudah ada dari Nila Kairani. Dia bilang katanya definisi suami yang sudah terlanjur hidup enak oleh istri yang bekerja ya begitu. Ya, memang begitu. Gimana ya? Memang begitu adanya ya. Ya udah kita lihat deh komentar terakhir kali ya. Biar lebih afdol gitu, nggak menduga-duga doang gitu kan. Nih dari Lintang 3138. Carilah yang baik kayak Angga. Kalau dapat lagi Wi, untuk Mas Angga udah tepat kamu tinggalin perempuan yang kayak yang nggak pernah menghargai kamu. Kamu masih muda, ganteng, cari orang lain bisa menghargai kamu katanya. Ya kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga Dewi Persik dan Mas Angga. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik-baik dan kalau misalkan emang harus bercerai ya secara baik-baik lah. Jangan sampai akhirnya mereka jadi berantem atau ada selisih paham lainnya gitu kan. Jadi netizen kita mau istirahat dulu ya. Habis ini masih ada informasi lainnya, makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Wah, kita baru aja ngeliat nih Doni yang dipindahkan ke Bandung. Jadi deket dong berarti sama istrinya, kan bucin banget kan mereka berdua itu. Aduh, belum apa-apa udah dikasih berita seperti ini ya. Panas banget kayaknya ya. Langsung lihat artikelnya nih ya. Iya. Kita bacain dulu artikelnya. Oke. Sudah P21 Doni Salmanan bakal dilimpahkan ke Kejari Bandung katanya. Berarti udah lengkap banget nih berkas-berkasnya ya semuanya ya. Berarti Doni Salmanan udah siap menerima hukuman. Itu dia, apapun keputusannya, tapi balik lagi ya, sebenarnya memang agak tricky ya dengan adanya investasi-investasi yang sekarang sudah ada ini. Memang netizen di rumah pun juga harus berhati-hati dalam mengambil investasi apapun yang sekarang sudah ada. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya, Cema. Dari berita tersebut kita pengen lihat di komentar-komentar netizen itu ada apa aja sih. Benar, seperti apa sih? Banyak yang julid apa banyak yang pro nih sama Doni Salmanan? Bener banget. Nih, boleh komentar dibacakan, pertama Cema? ya. Komentar pertama datang dari Rayong 1U. Terus duitnya dikemanakan kah katanya? Nah, kalau misalnya untuk masalah duit kita serahkan kepada yang kuasa. Iya, bukan yang kuasa dong. Ya kan? Gimana tuh? Pokoknya kita serahkan kepada yang di sana ya kan. Mudah-mudahan benar-benar sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kasusnya gitu. Benar, kayak dan bisa adil ke semua pihak ya harapannya. Itu dia siapa. Oke, kita langsung lanjut nih. Komentar kedua ada siapa? Komentar kedua di sini sudah ada Giovanno_Ridani_2. Underscore-nya banyak ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Dia bilang katanya kayak nggak ngerasa bersalah banget ya #Doni Salmanan ya. Emang nggak, netizen tuh ngomong kayak gitu tuh berdasarkan apa sih? Berdasarkan mukanya. Kalau mukanya memang dasarnya udah begitu ya gimana ya? Tapi kalau misalnya Cema lihat sendiri sih, kalau misalnya Doni Salmanan ini kan dari awal dia juga mengikuti kasusnya benar-benar gitu kan. Jadi kayak benar-benar nggak ada bukti-bukti yang dihilangkan dan lain sebagainya. Kooperatif lah gitu loh, dan mukanya murah senyum, jadi kayak wajar aja kalau misalnya kayak dia dibilang santai, padahal emang karakternya seperti itu. Bener banget, makanya netizen jangan asal ngomong deh, jangan. Benar. Ya. Kita lanjut lagi ya, komentar terakhir ada siapa Cema? Nih komentar terakhir datang dari Rina
Sari 99. Kalau Oke. kabar Indra Kents gimana ya? Udah nggak ada kabar kasusnya katanya. Iya bener Kalau juga. Indra Kents kemana ya? Mungkin abis Doni Salmanan, next Indra Kents kali ya. Nah, mungkin dengan ada berita ini langsung kasus Indra Kents diangkat lagi, kita tidak tahu ya. Betul. Yang penting semuanya beres ya kan, semuanya benar-benar udah diproses Selesaikan. sesuai hukum ya kan yang berlaku. Jadi ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita, jangan sampai kita tuh terlena dengan sesuatu hal yang mudah dan Yap, gampang. benar banget. Oke, kita cukupi artikel dari Doni ini. Kita lanjut lagi ya ke berita selanjutnya ya, Cema. Boleh dong. Boleh dibacakan dong, Cema. Habis ini tuh ada Oke. artikel dari siapa sih, Cem? Nih, berita terakhir ya kan, datang dari Cut Meriska. Nih, kita baca artikelnya ya. Cut Meriska banyak kehilangan pekerjaan setelah berhijab. Tetap yakin rezeki sudah ada yang ngatur katanya. Nah, benar juga sih. Soalnya kan dia bilang katanya rezekinya nggak terhambat. Karena kita tahu sendiri ya, Cut Meriska itu tuh biasanya mendapatkan peran kalau di dunia keaktoran tuh lebih menjadi antagonis. Dan bahkan Cut Meriska sendiri tuh pernah ditawarkan pekerjaan yang harus melepas hijabnya, tapi dia tetap dengan konsisten untuk tetap memakai hijabnya. Karena ya dia percaya rezekinya nggak akan kemana kan. Benar-benar. Ya udah kita lihat nih keterangan dari Cut Meriska seperti apa ya kan selengkapnya. Langsung aja kita lihat nih. Ini dia. Iya, tapi memang benar, rezeki itu nggak akan kemana, jadi nggak perlu takut apapun keputusannya ya kan, Cem? Bener banget. Apalagi sekarang Cut Meriska juga udah istiqomah banget nih sama keputusannya berhijab gitu loh. Kayak banyak banget kok artis-artis di luar sana yang memutuskan untuk berhijab dan ternyata rezekinya malah makin banyak ya kan, makin banyak banget nih job-job yang berdatangan untuk mereka gitu loh. Ada kok porsinya masing-masing, jadi jangan khawatir untuk masalah rezeki, udah ada yang ngatur. Bener banget. Oke, Cema, kita langsung lanjut ya, Cema. Apakah ada komentar netizen yang bermacam-macam nih menanggapi hal tersebut? Benar. Siap, kita langsung lihat aja komentar dari siapa pertama, Cema. Boleh. Komentar pertama datang dari Nisa Fakrunisa. Emang sebelum berhijab jobnya apa aja ya? Perasaan kok jarang juga lihat dia di layar kaca. Weh, jangan sembarangan. Dia ratu sinetron salah satunya. Sinetronnya banyak banget walaupun perannya antagonis ya kan. Tapi sekarang udah berhijab. Jadi otomatis 180 derajat berubah banget nih. Bener banget. Oke, kita langsung lanjut lagi baca ke komentar kedua. Komentar kedua di sini sudah ada Suyanti Anti 17. Dia bilang, jangan jadikan jilbab sebagai kebab kehilangan job. Mungkin Allah sedang merencanakan rezeki lain yang lebih besar dan berkah untuk kamu. Berpikir positif aja, Neng. Tuh, bener kan? Memang rezeki itu semuanya sudah ada yang ngatur ya, netizen. Jadi nggak perlu takut apapun keputusan yang telah diambil. Bener banget. Yaudah kita lihat nih. Komentar terakhir datang dari Yiyin Suyina. Berhijab bukan berarti suatu halangan mencari rezeki. Insya Allah ada rezeki dari sisi-sisi lain katanya. Betul banget. Berhijab bukan jadi halangan untuk mencari rezeki atau untuk dapat rezeki. Masih ada rezeki di tempat lain. Ya udah, mudah-mudahan Cut Meriska tetap istiqomah dengan apa yang dijalankan sekarang. Jangan sampai berubah hanya karena pekerjaan. Ya kan? Yap. Dan ternyata berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini, netizen. Tapi jangan khawatir, jangan sedih. Kita akan kembali lagi di next episode dengan berita lainnya pastinya. Dan tentunya kita juga nggak lupa untuk selalu ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN Celebrity and Netizen only on MNC Channel. Channel. Bye.